warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sehat anak-anak kelas 8. Ketemu lagi dengan Bu Heni. Kali ini masuk ke bagian limas. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Hari ini tentang unsur-unsur dari limas. Sebelumnya, Ibu contohkan dulu bentuk limas dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kalian. Benda yang berbentuk limas salah satunya, yaitu diantaranya. Pertama, piramida di Mesir. Itu berbentuk limas segi 4. Ya. Kemudian topi ulang tahun. Tapi ini nanti kalian pelajari di kelas 9. Khususnya tentang kerucut. Kerucut itu juga termasuk limas ya. Kemudian ini contoh dari limas segi 4. Kemudian ada Tugu Pahlawan, kemudian ada Candi Borobudur, dan jam hias yang berbentuk limas. Itu beberapa contoh bentuk limas dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tulis kalimatnya aja ya, tapi contohnya tetap ditulis, dicatat. Selanjutnya, pengertian limas. Limas adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai bidang alas berbentuk segi banyak. Segi banyak itu bisa termasuk segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Ya. Dan bidang tegaknya berbentuk segitiga. Kalau prisma, bidang tegaknya berbentuk segi 4. Kalau prisma, ya. Kalau limas, bidang tegaknya berbentuk segitiga. Yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik, dan titik itu disebut dengan puncak limas. Nah, penamaan limas sama seperti prisma, disesuaikan dengan bentuk alasnya. Jadi dilihat dari alasnya ya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan limas segitiga. Alas itu sama dengan yang bawahnya. Berikutnya unsur-unsur dari limas. Nah, ini ada bangun datar limas segi berapa ini? Tinggal lihat alasnya. Nah, alasnya ini nih yang berwarna hijau. Ini karena alasnya berbentuk segitiga, jadi dinamakan limas segitiga. Unsur yang pertama, banyak rusuknya, ada 6. Rusuk itu yang garis-garis ya. Ibu tandai. Ini rusuk ini dari A ke C, kemudian C ke B, A ke B, itu aja udah 3 ya alasnya. Kemudian yang tegaknya juga ada 3. 1, 2, 3. Alasnya ada 3, tegaknya ada 3. Berarti 3 tambah 3, 6. Itu banyak rusuk. Berikutnya banyak sisi. Sisi itu sekali lagi Ibu ingatkan yang membatasi yang di luar dengan yang di dalam. Istilahnya kayak tembok ya. Banyak sisi. Yang pertama, yang jelas pasti ada sisi alas. Nih yang alas nih, yang diarsir hijau Tosca ini, itu sisi alas. Kemudian sisi tegaknya pasti tergantung dari penamaannya. Kalau limas segitiga pasti sisi tegaknya ada 3. Tinggal 3 ditambah 1 alasnya, berarti ada 4 gitu. Nah, sisi tegaknya salah satunya yang ini nih ya, yang Ibu arsir, yang sebelah kiri, ACD itu. Yang kedua yang sebelah kanannya, yang sebelah kanannya yaitu nih BCD. Berikutnya sisi tegaknya
yang berada di depan. Nih, ABD, segitiga yang berada paling depan ya. Itu. Ya terakhir ya sisi alasnya tadi yang Ibu sebutkan. Jadi ada 4. Oke. Banyak sisinya ada 4, banyak titik sudutnya juga ada 4. Titik sudut yang paling gampang. Nih, 1, 2, 3, 4. Ini titik puncak paling atas ya, puncak limas. Jadi banyak titik sudutnya juga ada 4. Itu pada 5 segitiga. Berikutnya 5 segi 4, karena alasnya berbentuk segi 4 ya. Jadi ini dinamakan 5 segi 4. Banyak rusuknya, yang jelas alasnya ada 4, tegaknya juga pasti ada 4. Jadi 4 tambah 4, 8. Banyak sisinya, karena 5 segi 4, sisi tegaknya ada 4, alasnya 1. 5 itu sisi tegak ada 4, alasnya 1. Ya, jadinya 5. Kemudian titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, yang atas 5. Jadi pada limas banyak sisi sama titik sudutnya itu pasti sama ya. Berikutnya, nah ini 5 segi 1, 2, 3, 4, 5. 5 segi 5. Banyak rusuknya, yang alasnya ada 5, tegaknya juga pasti ada 5. Jadinya ada 10. Ya. Ini asalnya dari 5 tambah 5. Kemudian banyak sisinya ada 6, karena sisi tegaknya ada 5 tambah alasnya 1. Jadinya 6. 5 itu sisi tegak ditambah alasnya 1. Jadinya semuanya ada 6 ya. Terakhir banyak titik sudut sama pasti dengan sisi ada 6 juga gitu. Nah ini kalian bisa menentukan dengan cara menggambar, bisa juga menggunakan rumusnya seperti kayak prisma kemarin. Ada rumusnya untuk menentukan banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudutnya. Tapi rumusnya pastinya beda ya, karena bangun datarnya juga beda. Nah, kita gunakan rumus jika diketahui limasnya segi 5 ke atas, bisa segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Gue contohkan. Nah, rumus umum unsur-unsur limas. 5 segi N. Nah, sekali lagi N itu tergantung dengan soalnya ya. Kalau 5 segi 3 berarti N-nya 3. 5 segi 10 berarti N-nya 10. Berlaku rumus banyak rusuk itu N kali 2. Banyak sisi N tambah 1. Banyak titik sudut juga sama dengan sisi N tambah 1. Contohnya seperti ini, tentukan 5 segi 8. Banyak rusuknya, banyak sisinya, dan banyak titik sudutnya. Ibu contohkan 1 seperti kemarin. 5 segi 8. Segi 8 berarti ini N-nya adalah 8. Ya. Dari sini nih N-nya segi 8. Banyak rusuknya, ditulis rumusnya N kali 2. N kali 2 sama dengan N-nya 8 kali 2 sama dengan 16. Itulah banyak rusuknya pada 5 segi 8. Sekarang banyak sisinya. N tambah 1. N tambah 1. N-nya kita ganti 8 tambah 1 sama dengan 9. Banyak titik sudutnya sama rumusnya. N tambah 1 sama dengan N-nya 8 tambah 1 sama dengan 9. Nah itulah banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut pada 5 segi 8. Mudah ya, insya Allah bisa paham. Nah selanjutnya
Kalian lanjutkan jika 5 segi 12. N-nya berarti kan 12. Kalian tentukan banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut. Ini lanjut di buku catatan aja seperti kemarin ya. Kalian isi nih nomor 2-nya, ditulis jangan lupa rumusnya. Kemarin ada yang langsung jawabannya aja. Ibu kurangi nilainya. Oke, sampai sini penjelasan dari Ibu tentang unsur-unsur 5 semoga dipahami. Kemudian kalian catat semuanya sampai di sini, diisi titik-titiknya. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, masuk ke luas permukaan prisma, tapi di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini dulu pertemuan ini Ibu akhiri. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah, tetap disiplin dan terapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.